Bab 471 Su Yurong tertidur lelap. Raut wajah Ning Fan berubah drastis, firasat buruk muncul di hatinya saat kekuatan spiritualnya keluar dari tubuhnya, mencoba memasuki lautan kesadaran Su Yurong. Ning Boy, berhenti. Jika kau masuk sekarang, kau akan terluka parah. Yuan Hongyan menjerit, ia juga merasakan perubahan di lautan kesadaran Su Yurong. Meskipun ia tidak mengerti mengapa hal itu terjadi, kekacauan di lautan kesadaran itu telah membentuk badai spiritual yang lebih kuat daripada badai Su Qingcheng. Satu langkah saja salah, ia pasti akan terluka parah. Ning Fan pun mengetahui hal ini, tetapi dia tidak peduli lagi. Kekuatan spiritualnya memasuki lautan kesadaran Su Yurong, mencoba menenangkannya dengan cara apapun. Akan tetapi, begitu dia masuk, dia merasakan badai spiritual tak berujung menerjang ke arahnya, gelombang membumbung tinggi ke angkasa, kekuatan hantaman yang dahsyat langsung menyemburkan kekuatan spiritual Ning Fan, menyebabkan tubuhnya bergetar, darah mengalir dari hidung dan mulutnya, dan dia terluka di tempat. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Nona Su, bisakah kau mendengarku? Ini Ning Fan. Tenangkan dirimu, jangan menakutiku. Ning Fan tidak menyerah pada kegagalan dan mencoba lagi, tetapi tetap tidak bisa masuk. Ning Boy, tenanglah. Yuan Hongyan, melihat pemandangan ini, buru-buru menarik Ning Fan ke samping. Situasi Nona Su, meskipun tidak optimis, setidaknya tidak mengancam nyawanya. Jika kau terus seperti ini, aku khawatir kau akan mati lebih dulu. Jika kamu mati, siapa yang akan menyelamatkan Nona Su? Mendengar kata-kata Yuan Hongyan, Ning Fan tersadar. Ia begitu khawatir hingga tak memikirkannya matang-matang, hanya ingin segera menyembuhkan luka batin Su Yurong. Tetapi sekarang tampaknya, dia tidak bisa melakukannya. Yurong, apa yang terjadi pada Yurong? Su Qingcheng pucat pasi. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, ia bisa merasakan bahwa Yurong sedang dalam bahaya besar saat ini. Ning Fan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan akhirnya, Yuan Hongyan lah yang memberitahu Su Qingcheng. Su Qingcheng diliputi rasa sakit, dan air mata mengalir deras di wajahnya. Yurong, kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau menyelamatkanku? Aku tidak ingin kau menyelamatkanku, aku lebih suka terbaring di sana selamanya daripada melihatmu menjadi seperti ini. Sayang. Baru saja, kekuatan spiritual Nona Su tiba-tiba memasuki lautan kesadaranmu. Sepertinya dia sengaja melakukannya. Mungkin, dia benar-benar ingin menyelamatkanmu. Yuan Hongyan menghela napas. Su Qingcheng sudah pulih, tetapi Su Yurong telah menjadi seperti ini. Bagi Ning Fan, pukulannya mungkin lebih berat. Ning Fan, karena aku bisa bangun, Yurong pasti juga bisa bangun. Kita hanya belum tahu caranya, kan? Setelah sekian lama, Su Qingcheng menghapus air matanya. Menangis tak ada gunanya saat ini. Ia harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Ning Fan. Tanda-tanda kehidupan Su Yurong masih ada, dan efek ramuan pelayan bunga masih aktif. Hanya lautan kesadarannya yang kacau. Jika menggunakan istilah medis modern, Su Yurong telah koma. Namun Ning Fan tahu pasti ada jalan. Ada. Nona Su, tenang saja, bahkan jika nyawaku terancam, aku akan membangunkan Nona Su, kata Ning Fan dengan suara serius. Su Qingcheng menatap kosong ke arah Ning Fan. Ia telah melihat bagaimana Ning Fan berusaha menyelamatkan Su Yurong dan sangat tersentuh. Selama tidurnya yang lalu, dia tidak sepenuhnya tidak menyadari segalanya. Dia masih samar-samar mendengar suara dunia luar dan, setelah bertanya kepada Ning Fan tentang kejadian terkini, dia segera mendapat informasi tentang apa yang telah terjadi. Sejak pertama kali di kota sungai, ke kota Chu, lalu ke kota Shen, dan sekarang setelah begitu banyak kejadian, dia tahu bahwa pria di hadapannya bukan lagi orang tak berguna seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia malah menjadi semakin misterius. Yurong adalah sahabatku. Ini bukan hanya urusanmu saja, aku juga akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Ning Fan, aku tahu kamu hebat. Bisakah kamu mengajariku caranya? Su Qingcheng ingin menjadi kuat. Jika dia tidak begitu lemah sebelumnya, dia tidak akan menyebabkan Yurong berakhir seperti ini. Nona Su, metode yang saya pelajari tidak cocok untuk Anda, orang biasa tidak bisa mempraktikannya. Ning Fan menggelengkan kepalanya. Kenapa tidak? Kamu juga menjadi begitu kuat selangkah demi selangkah, kan? Aku yakin aku bisa melakukannya. Su Qingcheng bersikeras, dan Ning Fan menghela napas. Ia sungguh tak bisa menjelaskan hal-hal seperti itu padanya. Ia tak mungkin mengatakan bahwa ia mewarisi warisan ibunya, kan? Dan melihat tekadnya yang begitu kuat, Ning Fan pun ikut terharu. Baiklah, ini adalah metode pemurnian Qi, cobalah apakah kamu bisa mempraktikkannya. Ning Fan mewariskan metode pemurnian Qi kepada Su Qingcheng. Tanpa sepatah kata pun, Su Qingcheng minggir dan mulai berlatih. Ning Fan menempatkan Su Yurong di dalam kabin kayu,
tempat itu dapat menekan surutnya kehidupan Su Yurong dan juga menekan efek ramuan pelayan bunga. Sungguh tepat. Aku akan pergi ke gudang herbal untuk mencari jalan, jangan khawatir untuk saat ini. Setelah mengatakan ini, Yuan Hongyan meninggalkan tempat itu dan langsung menuju gudang herbal lembah bunga segudang. Pada hari-hari berikutnya, Yuan Hongyan terus mencari di gudang herbal untuk mencari cara menyelamatkan Su Yurong, sementara Ning Fan juga terus berusaha memperbaiki lautan kesadaran spiritual Su Yurong. Sayangnya, tidak ada hasil. Huan Nisang datang 2 kali, dan melihat Ning Fan begitu patah hati, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya datang untuk mengantarkan makanan. Su Qingcheng tetap tidak mampu melewati ambang batas kultivasi. Ia mencoba berulang kali, tetapi tetap tidak berhasil. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa berlatih. Su Qingcheng duduk tidak jauh dari kabin kayu, tidak makan atau minum, duduk sepanjang hari. Bab 472 Petunjuk Teratai Salju Es Api. Akan tetapi, metode ini tidak mungkin bisa dipraktikkan oleh orang biasa. Namun Su Qingcheng tidak mempercayainya. Dia telah gagal ratusan, mungkin ribuan kali, tetapi Su Qingcheng masih bertahan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dia baru saja bangun tidur, tubuhnya lemah, tetapi dia tidak peduli, pingsan karena kelelahan beberapa kali. Bahkan setelah bangun, dia tetap bersikeras berkultivasi. Pada akhirnya, Ning Fan tidak tahan lagi melihatnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menidurkannya dengan lembut dan merawat tubuhnya dengan kekuatan spiritual, sehingga dia akhirnya bisa tidur nyenyak. Pada malam hari ketiga, Huan Nisang tiba dengan sebuah teks kuno di gubuk kayu. Di sini, aku menemukan petunjuk tentang teratai salju es api yang kau sebutkan. Huan Nisang telah menghabiskan sebagian besar dari 2 hari terakhir, selain mengantarkan makanan untuk Ning Fan dan yang lainnya, berendam di perpustakaan obat bersama ibunya, tetapi untungnya, mereka telah menemukan petunjuk tentang teratai salju api es. Benar-benar. Ning Fan sangat gembira, mengambil teks kuno itu dan memeriksanya dengan saksama, dan memang, apa yang dideskripsikan adalah teratai salju api es. Lihatlah catatan di bawah ini, teratai salju es api pernah muncul di puncak Gunung Fuji di negeri Sakura, mungkin masih ada beberapa di sana. Meskipun catatan ini sudah sangat lama dan harapannya tipis, bagi Ning Fan, selama masih ada harapan, perjalanan ini sepadan. Dengan disempurnakannya pil pendirian fondasi, mungkin dia dapat menyelesaikan semua masalah dengan Su Yurong sekaligus. Bagus. Aku akan berangkat ke negeri Sakura sekarang juga. Sekarang. Pergi besok pagi. Sudah terlalu malam, dan bagaimana kau akan pergi ke negeri Sakura? Lagi pula, kau belum mandi berhari-hari dan baumu sangat menyengat. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu, bersihkan dirimu sebelum kau pergi. Huan Nisang berbicara tanpa menyembunyikan kekesalannya, merasa agak iri, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mungkin sikap Ning Fan terhadap Su Yurong lah yang membuatnya semakin mengagumi Ning Fan. Lagi pula, pria yang rela menyerahkan segalanya demi wanita yang dicintainya jumlahnya sedikit. Baiklah. Ning Fan mengangguk, tanpa menolak saran tersebut. Terlebih lagi, dia telah pergi begitu lama sehingga dia perlu meninggalkan cukup vitalitas untuk Su Yurong, dan itu memerlukan persiapan. Ning Fan segera tiba di kamar yang disiapkan oleh Huan Nisang dan hendak membereskannya ketika telepon dari Mo Wanxing masuk. Ning Fan, kau tidak bisa menolak kali ini. Pasukan Phoenix akan pergi ke negeri Sakura untuk berpartisipasi dalam konferensi perang khusus dunia. Jika kita berakhir di posisi terakhir lagi, itu akan mempermalukan negara kita. Jadi, kamu harus membantuku. Tidak ada alasan. Ning Fan tertegun sejenak. Negeri Sakura. Saat itulah Ning Fan ingat bahwa Mo Wanxing pernah menyebutkan konferensi perang khusus di negeri Sakura sebelumnya, tetapi saat itu, dia terlalu disibukkan dengan penyakit Su Yurong untuk memperhatikannya. Jika dia memang akan pergi ke negeri Sakura, maka itu sempurna. Baiklah. Aku janji. Kamu setuju. Di ujung telepon lainnya, Mo Wanxing terkejut. Dia mengira akan butuh usaha keras untuk membujuknya, tetapi dia tiba-tiba setuju. Ya, saya perlu mencari ramuan obat di negeri Sakura untuk menyembuhkan penyakit Nona Su. Jadi, jika perlu, saya mungkin harus pergi dan tidak bisa mengurus kalian semua. Saya harap kalian bisa mengerti. Setelah Ning Fan selesai berbicara, Mo Wanxing sangat marah. Dia berpikir dalam hati, betapa mudahnya pria ini menyetujuinya. Namun, ia tidak punya waktu untuk meributkannya, karena persaingannya sangat ketat. Peringkat yang buruk bukan hanya berarti penghinaan, tetapi juga risiko pembubaran tim. Baiklah, aku akan jemput kamu besok pagi. Kirimkan lokasimu. Mo Wanxing mendengus dan hendak menutup telepon. Tunggu. Nonamu, tunggu sebentar. Bagaimana sekarang, kamu ingin berubah pikiran? Mo Wanxing terkejut. Bukan itu.
Aku cuma ingin tahu, kalau aku bisa bantu kamu dapetin peringkat bagus di konferensi perang khusus, boleh nggak kamu pertimbangkan untuk batalkan pernikahan kita? Begitu Ning Fan selesai berbicara, terdengar suara gemuruh dari ujung telepon yang lain. Brengsek. Kukatakan padamu, itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bip bip. Terdengar nada sibuk di telepon. Ning Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Apakah membatalkan perjanjian pernikahan sesulit itu setelah dia membantunya dengan bantuan sebesar itu? Berderak. Saat itu juga, pintu didorong perlahan, dan Hua Nisang masuk. Hua Nisang mengenakan gaun tidur tipis yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah dengan lekuk tubuh yang menggoda, tampak sangat cantik. Pada saat ini, wajahnya memerah, dia tampak agak malu, tetapi tetap berjalan langsung ke Ning Fan. Malam ini, aku ingin tidur denganmu. Ning Fan tercengang. Ia tahu Hua Nisang selalu berbicara terus terang, ia sangat berterus terang saat pertama kali bertemu, menuntut agar ia menjadi kekasihnya. Tetapi, bukankah ini terlalu berlebihan? Siapa yang membuat tuntutan seperti itu? Bahkan dengan temperamen Ning Fan, dia benar-benar tercengang. Ada apa, kamu nggak mau? Lagi pula kita kan sudah ada perjanjian nikah. Aku nggak akan setuju untuk membatalkannya, jadi secara teknis, aku tunanganmu. Wajah cantik Hua Nisang memerah saat dia mengatakan ini, membuat Ning Fan kebingungan. Maaf, Nona Hua, tapi orang yang saya cintai adalah Nona Su. Dia telah mengatakan ini berkali-kali, dan dia tidak mengerti mengapa Hua Nisang tidak menerimanya. Itu tidak akan menunda apapun. Aku mencintaimu, dan kau mencintai Su Yurong. Kalau perlu, dia bisa menjadi istri utama, dan aku akan menjadi selir. Aku yakin Su Yurong tidak akan keberatan, jadi. Aku keberatan, Ning Fan memotongnya. Di hatiku hanya ada Nona Su, dan tak ada ruang untuk siapapun lagi. Maafkan aku, Nona Hua. Kukatakan padamu, Su Yurong ada di lembah bunga segudang. Kalau kau tidak setuju, saat kau kembali, aku akan memastikan kau tidak bisa menemuinya. Hua Nisang mengancam. Bab 473 Tim Tempur Khusus Phoenix. Ning Fan meliriknya dan mengerutkan kening. Benarkah? Kalau begitu aku akan membawanya pergi. Kalau dia tidak bisa bertahan hidup, aku pasti tidak akan hidup sendiri. Setelah mengatakan itu, Ning Fan pun hendak pergi. Hua Nisang tidak menyangka orang ini begitu keras kepala. Dia sangat marah. Bajingan. Mandi sana. Jangan khawatir, aku akan menjaga Su Yurong dengan baik. Lagi pula, aku hanya mengujimu tadi untuk melihat apakah kau benar-benar berbakti pada Su Yurong, agar kau tidak tergoda di negeri Sakura, kau jangan terlalu dipikirkan. Hua Nisang mendengus, meninggalkan alasan yang tidak dipercayainya, membanting pintu dengan keras, dan meninggalkan tempat itu dengan perasaan terhina dan marah. Ning Fan terdiam, sejak kapan ketulusannya terhadap Su Yurong perlu diuji. Yuan Hongmian, yang bersembunyi dalam kegelapan, mendesah setelah menyaksikan pemandangan itu. Ning Fan adalah anak yang baik, Dia bisa melihat perasaan Ning Fan yang sebenarnya terhadap Su Yurong, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar putrinya suatu hari benar-benar dapat memasuki hati Ning Fan. Jika tidak, mereka berdua ditakdirkan untuk bernasib sial. Tidak lama setelah Hua Nisang pergi, pintu didorong terbuka lagi. Su Qingcheng lah yang datang. Kau punya hati nurani. Kukatakan saja, kalau kau mengkhianati Yurong dan memperlakukanku seperti terakhir kali, aku akan mengebirimu. Su Qingcheng datang menemui Ning Fan dan kebetulan melihat kejadian ini. Ia diam-diam mengawasi dari luar pintu, merasa lega karena Ning Fan tidak melakukan hal yang tidak pantas, kalau tidak, ia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Setelah berkata demikian, Su Qingcheng pun membanting pintu dan pergi, meninggalkan Ning Fan makin terdiam. Apa semua ini tentang? Setelah selesai mandi, Ning Fan kembali ke gubuk kayu dan mulai mengalirkan tenaga hidupnya dengan panik ke filial aura untuk pergi menemui Su Yurong. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali, jadi dia membiarkan aura filial menguras seluruh kekuatan hidupnya. Dalam sekejap, rambutnya memutih, wajahnya memucat, dan hanya dalam waktu 10 menit, ia telah menjadi lelaki tua yang berada di ambang kematian. Su Qingcheng menyaksikan kejadian ini, menutup mulutnya karena terkejut, wajahnya penuh dengan keheranan. Pada saat yang sama, dia merasa sangat patah hati tetapi tidak mengatakan apapun dan tidak menunjukkannya. Setelah mengonsumsi sejumlah besar True Elemental Elixir, Ning Fan perlahan mulai pulih. Dalam sekejap mata, hari berikutnya pun tiba. Saat Ning Fan hendak pergi, dia meminta Yuan Hongmian dan Hua Nisang untuk menjaga Yurong, lalu menuju ke tanah terbuka di luar lembah Myriad Flowers. Aku akan pergi bersamamu. Su Qingcheng mengikutinya, menyatakan dengan tegas. Aku bisa pergi sendiri. Kamu tinggal dan jaga Yurong.
Karena tidak tahu apakah ada bahaya di negeri Sakura, tentu saja Ning Fan tidak ingin membawa Su Qingcheng bersamanya. Aku tidak peduli, aku harus pergi. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Aku harus melakukan bagianku untuk membantu menyelamatkan Yurong. Kalau kamu nggak izinin aku ikut, aku pergi sendiri aja. Ini kan cuma negeri Sakura, mana mungkin aku bisa ke sana sendirian. Setelah Su Qingcheng selesai berbicara, Ning Fan kebingungan. Pada saat itu, pesawat terbang juga tiba, melayang di atas tanah terbuka. Tuan Ning, saya Hai Tao, pilot dari pasukan Phoenix. Kaptenmu meminta saya untuk menjemput Anda, teriak Hai Tao kepada Ning Fan dan Su Qingcheng menggunakan megafon. Sebelum Ning Fan dapat menjawab, Su Qingcheng langsung naik ke pesawat menggunakan tangga tali, meninggalkan Ning Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tanpa banyak bicara, dan menaiki pesawat. Tuan Ning, kita bisa pergi sekarang. Hai Tao mulai menaiki helikopter, dan tepat saat helikopter hendak naik, sesosok tubuh setinggi menara mengejar mereka. Dengan beberapa langkah kuat, ia melompat puluhan meter dan mendarat dengan keras di pesawat, tepat di samping Ning Fan. Huo Erba. Ning Fan hampir melupakannya. Ini sepupu besarku, dia bersama kita. Dia bukan orang yang banyak bicara, jangan pedulikan dia, Ning Fan cepat menjelaskan, membuat Hai Tao dan Su Qingcheng tercengang, tak menyangka raksasa itu begitu tangguh, melompat setinggi puluhan meter. Jika sepupunya yang besar saja begitu kuat, maka instruktur yang diundangmu pastilah sesuatu yang lain. Sementara itu, di pangkalan Phoenix, mereka telah mendengar bahwa instruktur akan tiba hari ini, dan mereka sudah menunggu di tempat latihan. Pasukan Phoenix, salah satu dari 8 pasukan utama negeri Xia, dibagi menjadi tim Alpha dan Beta. Setiap tim terdiri dari 100 orang. Tim Alpha semuanya perempuan, sedangkan tim Beta semuanya laki-laki. Dalam hal kekuatan tempur, meskipun tim Alpha terdiri dari wanita, kekuatan mereka lebih unggul satu tingkat di atas tim Beta. Pada saat ini, di antara jajaran cadangan tim Beta, Shen Wanxin memasang ekspresi niat dingin. Ning Fan, aku sudah bergabung dengan pasukan Phoenix, jadi tunggu saja. Setelah aku cukup kuat, aku akan membunuhmu. Shen Wanxin bersumpah secara rahasia. Ia bermimpi membunuh Ning Fan dengan tangannya sendiri. Ternyata setelah keluarga Shen dari kota Shen kehilangan segalanya dan kehilangan pamornya, dengan besar, dia datang ke daratan dan, setelah beberapa kali berliku-liku, bergabung dengan pasukan Phoenix sebagai prajurit cadangan. Wanxin, tahukah kamu? Perwira baru yang datang hari ini, kaptennya sudah beberapa kali mengundangnya sebelum akhirnya dia setuju. Aku penasaran, apa dia benar-benar punya keahlian? Kau pikir, mungkinkah itu orang yang tidak berguna, yang terlalu takut untuk datang, sehingga dia terus mencari-cari alasan? Di sekitar mereka, banyak orang mulai berdiskusi. Shen Wanxin mencibir, tempat macam apa pasukan Phoenix itu? Bahkan orang-orang seperti kita hanyalah prajurit cadangan. Level seperti apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa datang ke sini sebagai instruktur? Jadi, ada kemungkinan 99% dia orang tak berguna. Bab 474 Berbagai Cara Melompat. Kalau instruktur ini datang, kita lihat saja apa dia punya kemampuan untuk melatih kita. Kalau tidak, kita tendang dia. Benar sekali, bukan sembarang orang yang bisa menjadi instruktur untuk Phoenix Squad. Anggota tim lainnya pun merasakan hal yang sama. Mo Wanxing telah mendengar komentar mereka, dia bisa saja menegur mereka, tapi apa gunanya? Orang-orang ini semuanya tidak cocok, dan jika seseorang tidak dapat menaklukkan mereka, mereka pasti tidak akan berlatih dengan benar. Pada saat itu, helikopter telah tiba 100 meter di atas pangkalan Phoenix. Dia di sini. Hehe, akhirnya sampai juga. Apakah dia akan mengesankan, atau hanya tampan? Kita akan segera tahu. Tunggu, aku akan menantangnya dulu. Saudara-saudara, dukung aku. Para anggota laki-laki tim B mencibir. Para anggota perempuan tim A tidak begitu sembrono, tetapi mereka juga memperhatikan pesawat dengan mata dingin, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Tuan Ning, di dalam pasukan Phoenix, semua orang adalah duri dalam daging. Jika tidak, mereka tidak akan menjadi bagian dari pasukan Phoenix, mereka hanya tunduk pada yang kuat. Jadi, kau harus menunjukkan kartumu nanti, apapun yang kau katakan, untuk mengintimidasi mereka. Hai Tao mengingatkannya pada saat ini. Ning Fan tidak banyak bicara, hanya memerintahkan, buka pintu kabin. Tuan Ning, kita masih 100 meter di atas sana, Anda tidak berpikir untuk melompat, kan? Bukankah itu hanya akan mengubahmu menjadi seonggok bubur? Hai Tao terkejut, begitu pula Su Qingcheng. Buka itu. Ning Fan memberi perintah lagi. Pada titik ini, Hai Tao menyadari, mungkinkah Tuan Ning bermaksud masuk dengan cara ini, untuk benar-benar mengintimidasi mereka.
Ya Tuhan, keren banget. Baiklah, baiklah, baiklah. Dengan itu, Hai Tao menghentikan helikopter di udara dan kemudian membuka pintu kabin. Hah? Mengapa pesawatnya berhenti? Anak ini pasti sudah takut dan ingin kembali ke jalan yang sama seperti saat dia datang, kan? Kerumunan itu langsung tertawa terbahak-bahak, bahkan Mo Wanxing tidak yakin apakah orang ini benar-benar akan melarikan diri. Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak kaget. Ada sesuatu yang jatuh. Semua orang langsung mendongak dan menatap. Ini bukan sesuatu, melainkan seseorang yang jatuh. Astaga! Ada orang. Ini orang sialan. Ibumu, dia tidak serius ingin bunuh diri dengan melompat, kan? Hal ini mengejutkan orang-orang di Phoenix Squad, bahkan Mo Wanxing tercengang. Namun detik berikutnya, semua orang terkejut sekali lagi. Tidak, tidak. Kecepatan ini salah. Dan posturnya juga salah. Lompatan normal itu kacau karena gravitasi yang memengaruhi tubuh, menyebabkan penurunan yang cepat. Tapi kecepatannya stabil. Tubuhnya tegak lurus sempurna, tak terpengaruh angin. Bukan seperti jatuh, tapi seperti turun. Lihat, tangannya yang menyebalkan itu bahkan tergenggam di belakang punggungnya. Ning Fan tidak menyadari keheranan mereka, menggunakan energi spiritual dalam tubuhnya, menempelkannya di bawah kakinya, dan perlahan-lahan turun. Mengetuk. Terdengar samar suara langkah kaki mendarat, semua orang tercengang, menatap Ning Fan dengan mata terbelalak. Ini. Apakah aku tidak sedang bermimpi di sini? Itu setidaknya 100 meter. Dan dia baru saja mendarat dengan mulus. Kerumunan orang itu berseru, ketakutan setengah mati. Hanya Shen Wanxin yang tampak pucat di tengah kerumunan. Ning Fan. Dia sebenarnya adalah Ning Fan. Bagaimana bajingan ini bisa menjadi instruktur Phoenix Squad? Apa yang sebenarnya terjadi? Ning Fan pun melihat Shen Wanxin, meliriknya lalu mengalihkan pandangan tanpa memperhatikan lebih jauh. Dia memperhatikanku. Tapi dia mengabaikanku. Shen Wanxin mengepalkan tangannya erat-erat, merasa seperti ada batu besar yang tertancap di dadanya, darahnya mendidih karena amarah. Bajingan ini memperlakukannya seperti udara. Penghinaan. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. Belum. Dia juga menyaksikan penampilan Ning Fan yang mengesankan, sedikit rasa takut melintasi hatinya. Mo Wanxing, meskipun terkejut, tertawa terbahak-bahak, cukup senang melihat teman-teman kecil di sekitarnya ketakutan. Di pesawat, Hai Tao dan Su Qingcheng juga ketakutan. Tuan Ning, apakah Anda benar-benar manusia? Gumam Hai Tao. Su Qingcheng ingin menanyakan hal yang sama, tetapi kemudian kilatan tajam bersinar di matanya. Jika dia sekuat ini, bisakah dia melindungi Qingcheng? Jika begitu, dia bertekad untuk menjadi sama kuatnya. Su Qingcheng diam-diam bersumpah, tetapi tepat pada saat itu, pesawatnya tiba-tiba tersentak. Astaga! Sepupu, kamu juga melompat. Hai Tao berteriak kaget, hanya melihat Huo Erba melompat turun tepat setelahnya. Namun, Huo Erba tidak seanggun Ning Fan, tubuhnya jatuh seperti bola meriam, menimbulkan suara dentuman keras saat ia mendarat, menghancurkan kawah besar di tanah. Huo Erba melompat keluar dari kawah, mendarat di samping Ning Fan seperti menara besi yang menjulang tinggi, berdiri diam. Orang-orang di tempat latihan semuanya tercengang. Mo Wanxing berusaha keras menelan ludah, tidak yakin harus berkata apa. Ini sepupuku. Ning Fan dengan santai menjelaskan. Lagi pula, tidak perlu menjelaskan masalah ramuan pelayan bunga kepada mereka. Kerumunan itu dipenuhi rasa iri, bahkan sepupunya pun mengesankan, mengikuti instruktur seperti itu untuk pelatihan. Bisakah mereka menjadi sama luar biasanya? Para anggota tim B yang berisik dan bersemangat memberi pelajaran pada Ning Fan langsung menjadi bersemangat. Instruktur, hebat sekali. Instruktur, bisakah Anda melatih kami menjadi seperti itu? Jika Anda bisa membuat saya seberkesan itu, instruktur, saya bersedia mencuci kaki Anda setiap hari. Para anggota tim B mengerumuninya, mata mereka berbinar-binar karena kekaguman dan kegembiraan, hampir meneteskan air liur membayangkan prospeknya. Selama kamu berlatih dengan benar, semuanya mungkin. Ning Fan berkata dengan tenang. Mendengar ini, orang banyak menjadi lebih gembira, seolah-olah bersemangat dengan energi baru. Shen Wanxin memiliki ekspresi yang rumit, dia juga iri dan ingin menjadi sekuat itu. Tetapi dia tidak tahan memikirkan berada di bawah komando Ning Fan. Kalian orang-orang tolol, apa kalian tertipu dengan trik sederhana seperti itu? Tepat pada saat itu, sebuah ucapan mengejek terdengar. Bab 475 Sengketa Gender. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang wanita dari timah melangkah maju, berpakaian kamuflase dengan rambut pendek, memancarkan aura yang mengesankan. Tatapannya memancarkan pandangan meremehkan ke arah anggota tim B.
Zhao Shengnan, apa yang kamu katakan? Mengapa kau sebut kami orang tak berguna? Trik. Mulutmu besar sekali, ayo kita lihat apa kau punya nyali untuk terjun payung dari pesawat. Para anggota tim B murka, kemarahan mereka terlihat jelas. Kau masih tidak percaya kalau kau ini orang tak berguna. Apa? Aku muak sampai melompat dari pesawat. Dalam pertempuran sungguhan, yang penting adalah kemampuan bertarung sampai mati. Apa melompat dari pesawat bisa menyelesaikan masalah? Seolah-olah kamu terjun payung berarti musuh akan takut padamu. Lelucon apa ini? Kalau kau tanya aku, itu cuma tipuan kecil yang mencolok tapi tak berguna, sama sekali tak pantas diperhatikan. Kalau kau punya keahlian, ayo kita bertarung sungguhan dengan pedang dan tombak sungguhan. Zhao Shengnan mendengus dingin, sebagai kapten timah dari tim tempur khusus Phoenix, kekuatan tempurnya hanya kalah dari panglima tertinggi, Mo Wanxing. Sangat sombong. Terlalu sombong. Instruktur, turunkan dia satu tingkat. Para perempuan ini sudah terlalu lama menindas kita, selalu ingin memberi pelajaran pada laki-laki. Instruktur, beri dia pelajaran. Benar sekali, instruktur, kami mendukung Anda. Sebagai lelaki, gagal mengalahkan perempuan sudah menjadi bahan tertawaan, tetapi yang membuat mereka terdiam adalah Zhao Shengnan dan tim B-nya semuanya luar biasa, dan sekuat apapun mereka berusaha, mereka tidak sebanding dengan perempuan. Terutama Zhao Shengnan ini, dia benar-benar mimpi buruk mereka. Jadi mereka sangat berharap muncul seseorang yang dapat menggantikan Zhao Shengnan. Dan, itu pasti seorang pria. Pasti, salah satu dari mereka. Dasar pecundang, mengandalkan instruktur baru untuk melampiaskan rasa frustrasi. Baiklah, kapten ini akan menerima tantangan hari ini. Hei, instruktur kita yang terkasih, apakah kamu berani bersaing denganku? Zhao Shengnan berbicara dengan nada menghina, sambil menunjuk Ning Fan dengan jarinya secara provokatif. Ning Fan tertawa, melirik Mo Wanxing, yang mengangkat bahu dengan ekspresi penuh harap atas hiburan itu. Hai Tao sudah mengatakan bahwa pasukan Phoenix penuh dengan orang-orang tangguh, terlepas dari gendernya, dan sekarang tampaknya orang-orang tangguh pria tidak sebanding dengan orang-orang tangguh wanita. Jika ia ingin mereka patuh mendengarkan, ia harus menunjukkan kekuatannya. Baiklah, tapi, harus ada taruhannya dalam sebuah kompetisi, kalau tidak, itu tidak akan menyenangkan. Setelah Ning Fan selesai berbicara, Zhao Shengnan segera berkata, siapapun yang kalah harus melakukan 1000 push-up. Sepakat. Jika kamu kalah, semua orang tidak berguna di belakangmu harus melakukannya. Jika saya kalah, tim A kita akan mengalahkan semuanya. Zhao Shengnan menegakkan lehernya, dan anggota tim A di belakangnya segera menanggapi. Ning Fan tersenyum, gadis ini memang tangguh, mencoba mempermalukan dirinya sendiri dan bahkan orang-orang dari tim B. Instruktur, kami setuju. Selesai. Benar sekali. Kami yakin instruktur bisa menang. Namun, Zhao Shengnan ini, wanita gila ini, gerakannya sungguh tangguh, cepat, dan ganas. Instruktur, Anda harus berhati-hati. Para anggota tim pria, takut kalau Ning Fan akan kalah, menceritakan semua yang mereka ketahui kepadanya. Baiklah, kalau begitu, ayo. Ning Fan tampak acuh tak acuh, berdiri di sana tanpa menunjukkan sikap bertarung. Melihat ini, Zhao Shengnan mencibir dengan nada menghina. Sangat sombong. Memintanya. Saat berbicara, Zhao Shengnan menghentakkan kakinya dengan keras dan menyerbu ke depan dengan kecepatan tinggi, sehingga yang terlihat hanyalah sesosok samar, yang dalam sekejap mata sudah tepat di depan Ning Fan. Serangannya dahsyat, masing-masing ditujukan ke titik vital. Tenggorokan, pelipis, dada, dan bahkan darah kehidupan seorang pria, dia menyerang semuanya. Dia sangat kejam. Sialan. Zhao Shengnan, bukankah kau terlalu kejam? Kau pasti seorang pembuat janda. Para anggota tim B merasakan hawa dingin di selangkangan mereka. Apakah wanita gila ini keterlaluan? Berhenti mengoceh. Zhao Shengnan bersenandung dingin, tidak menghiraukan dan menyerang lebih ganas dan cepat. Ning Fan melepaskan seni tempering tubuh petirnya dengan tenang, dengan mudah menahan semua serangan tanpa mundur selangkah pun. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Zhao Shengnan merasakannya paling tajam, pria di hadapannya tampak penuh celah, namun semua serangannya dengan mudah dinetralkan olehnya. Hanya itu saja. Jika hanya itu kemampuan yang kau miliki, maka kau sudah kalah. Ning Fan melihat dia kebingungan dan dengan pukulan telapak tangannya di udara, kekuatan itu berubah menjadi badai, melemparkannya sejauh 10 meter. Apakah kamu mengaku kalah? Ning Fan tidak menyakitinya. Zhao Shengnan tampak kesal, tidak pernah menyangka Ning Fan begitu tangguh, tetapi dia masih belum yakin. Aku belum jatuh. Sebagai anggota tim perang khusus, selama saya belum jatuh, saya belum kalah. Lagi pula, apa gunanya berdiri di sana dan menerima pukulan tanpa bergerak sedikit pun?
Apa kau seekor kura-kura? Sambil berkata demikian, dia menerjangnya lagi. Ning Fan tertawa dingin, menggeser kakinya sedikit, dan sosoknya lenyap dari tempatnya, muncul kembali tepat di depan Zhao Shengnan dalam sekejap mata seolah-olah dia telah berteleportasi. Kecepatan ini berkali-kali lipat lebih cepat dari Zhao Shengnan. Zhao Shengnan terkejut, tetapi ia tetap melancarkan pukulan yang melesat menembusnya bagai udara. Ia hampir kehilangan kendali dan jatuh terduduk. Bab 476. Kualitas tim. Dia terkejut dan menoleh ke belakang tepat pada waktunya untuk melihat Ning Fan tersenyum padanya, yang mana menambah amarahnya dan mendorongnya untuk menyerang lagi. Tapi sama saja seperti sebelumnya. Tiap pukulan yang dilayangkannya hanya mengenai bayangan Ning Fan. Dia tahu bahwa hanya seseorang dengan kecepatan tinggi yang dapat meninggalkan jejak. Sialan, sialan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Zhao Shengnan sangat marah, amarahnya tak terkendali, dan dia segera memanggil anggota timnya. Serang bersama. Mendengar hal ini, para anggota pria tim B mengambil kesempatan dan bersorak kegirangan. Kapten Zhao, apa yang sedang Anda lakukan? Tidak bisa mengalahkannya, dan meminta bantuan. Sayang sekali. Instruktur kami bisa menangani kalian sendirian, dia bahkan tidak butuh bantuan kami. Ah! Kapten Zhao sedang marah besar, bahkan tidak peduli dengan wajahnya lagi. Ning Fan sedikit mengernyit saat mendengar ini tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia baru berada di tim tempur khusus Phoenix selama kurang dari 10 menit dan telah mengidentifikasi masalah tim. Kesombongan, gaya sentrifugal antara dua pasukan, dan tidak ada persatuan sama sekali. Ini bukan semangat yang seharusnya dimiliki sebuah tim. Anggota tim mematuhi perintah kapten dan bergerak, dengan lebih dari selusin anggota tim menyerang Ning Fan. Ning Fan tidak ingin membuang-buang waktu dengan mereka, jadi dia menyerang dengan telapak tangan yang ganas. Ledakan. Telapak tangan ini menghasilkan badai yang lebih hebat lagi, seperti tornado, yang melemparkan semua orang yang berjumlah sekitar selusin itu dan jatuh berjatuhan dengan keras ke tanah. Ning Fan melangkah maju, berdiri di hadapan anggota tim A, matanya menyala-nyala dan kehadirannya luar biasa. Ia menyerang dengan telapak tangan lainnya, bukan ke arah mereka, melainkan ke tanah di bawah kaki mereka. Ledakan. Tanah bergetar hebat, dan dengan suara keras, sebuah lubang besar terbentuk, menyebabkan semua anggota tim A, termasuk Zhao Shengnan, kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Jika telapak tangan ini mengenai kamu, kamu pasti sudah mati. Sekarang, apakah kamu menyerah? Ning Fan menatap mereka dengan dingin, menjulang tinggi seperti dewa perang. Kehadiran yang luar biasa ini membuat para anggota tim wanita merinding dan takluk sepenuhnya. Zhao Shengnan juga melihat dengan ketakutan, menyadari betapa konyolnya dia menantang instruktur tersebut. Dia sama sekali tidak serius dalam melawannya, kalau saja dia menggunakan telapak tangan seperti itu sejak awal, dia pasti sudah tumbang sejak lama. Namun, cahaya terang segera bersinar di mata Zhao Shengnan. Jika mereka berlatih di bawah bimbingan instruktur yang begitu hebat, mereka pasti akan meningkat pesat. Mungkin suatu hari, dia bisa sekuat instrukturnya. Dengan pikiran tersebut, rasa tidak senangnya pun sirna, dan dia melompat berdiri tegak di hadapan Ning Fan, menegakkan punggungnya, dan berteriak keras. Tim tempur khusus Phoenix A, berkumpul. Wanita lain dari tim B juga melompat keluar dari pit, berdiri tepat di belakang Zhao Shengnan. Zhao Shengnan segera berteriak dengan ekspresi serius. Tim tempur khusus Phoenix A, semuanya hadir. Halo, instruktur. Melihat hal itu, para anggota laki-laki tim B awalnya terdiam namun akhirnya berlari menghampiri dan berdiri membentuk formasi. Tim tempur khusus Phoenix B, semuanya hadir. Halo, instruktur. Ning Fan mengangguk pelan saat melihatnya, dan Mo Wanxing berjalan mendekat sambil tersenyum. Perkenalkan Ning Fan, yang mulai sekarang akan menjadi instruktur tim tempur khusus Phoenix kita. Saya tidak akan mengatakan banyak lagi, karena saya yakin kalian semua sudah mengerti maksud saya. Mo Wanxing memilih untuk memperkenalkannya pada waktu yang tepat, tidak terlalu awal atau terlalu terlambat. Namun, Mo Wanxing juga terkejut, dia tidak menyangka tunangannya akan mendapat rasa hormat seperti itu dari para anggota tim secepat itu. Zhao Shengnan, kamu sudah kalah, kan? Jadi, tunggu apa lagi? Mo Wanxing, memikirkan sesuatu, menoleh ke Zhao Shengnan. Dipahami. Zhao Shengnan tidak membuang kata-kata dan langsung mulai melakukan sit-up, dan anggota tim wanita lainnya mengikutinya. Namun saat ini, Ning Fan angkat bicara, tim B, kalian juga harus melakukan hal yang sama. Apa? Instruktur, kita tidak kalah, kan? Ya, instruktur, kami di pihakmu. Kamu menang, kan? Apa kita masih perlu melakukan ini? Para anggota tim B bingung, tidak memahami niat Ning Fan. Di pihakku.
Apakah saya anggota tim pasukan khusus? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ning Fan mengejek dan menatap semua orang. Tidakkah kamu tahu bahwa kalian adalah sebuah tim? Tetapi menurutku kamu tidak menyadarinya. Meskipun persaingan didorong dalam tim, itu untuk tujuan pelatihan. Tapi lihatlah diri kalian sendiri, yang senang meremehkan satu sama lain. Apakah ini kualitas yang seharusnya dimiliki sebuah tim? Seandainya kau di medan perang, kau tak lebih dari pasir lepas. Seandainya musuh memainkan trik sekecil apapun, kau akan roboh dan kalah telak. Ning Fan memarahi, dan kata-katanya mengejutkan semua orang. Mo Wanxing tidak terkecuali. Untuk waktu yang lama, tim A dan B bersaing ketat. Awalnya berjalan baik, tetapi seiring berjalannya waktu, rasa kesal tak terelakkan muncul, sehingga ia pun tak mampu memperbaiki sikap yang berlaku. Kata-kata Ning Fan merupakan panggilan untuk bangun, tidak hanya bagi tim tetapi juga bagi Mo Wanxing. Sekarang bukanlah waktunya perang, tetapi jika memang demikian, dan musuh menggunakan strategi untuk menebar perpecahan, bagaimana mungkin tim yang belum solid seperti itu dapat menunjukkan keefektifan dalam bertempur? Bab 477. Su Qingcheng terluka. Jika kamu ingin aku mengajarimu, maka hari ini aku akan menetapkan aturan baru. Mulai hari ini, setiap anggota tim berbagi kejayaan dan rasa malu. Jika satu orang melakukan kesalahan, seluruh tim akan dihukum. Jika ada yang tidak puas, silakan pergi kapan saja. Kaptenmu ada di sana dan dapat segera memproses penarikan Anda. Sekarang katakan padaku, apakah ada yang ingin keluar dari tim? Teriakan Ning Fan yang meledak-ledak memecah keheningan, suaranya bagaikan guntur, menyebabkan semua orang di pasukan Phoenix bergidik. Mereka tidak bodoh, mereka jelas mengerti pesan Ning Fan. Kita akan melakukannya. Instruktur, kami akan melakukannya. Kami akan mendengarkan Anda. Anggota tim B tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung berbicara. Para anggota tim Zhao Shengnan, melihat ini, merasa sedikit malu. Lagi pula, mereka biasanya adalah orang-orang yang melakukan perundungan. Mo Wanxing terkejut dengan pemandangan ini dan hampir ingin mengacungkan jempol pada Ning Fan. Hanya beberapa kata saja, dan semuanya menjadi selaras, sungguh hebat. Pada saat ini, Su Qingcheng juga turun dari pesawat dan bergegas. Saat kedua wanita itu bertemu, terjadi keheningan sesaat, tetapi kemudian ekspresi mereka berubah, penuh dengan permusuhan. Mereka berdua tahu bahwa yang lainnya adalah tunangan Ning Fan. Mereka adalah rival romantis. Meskipun Ning Fan hanya menyukai Su Yurong, itu tidak menghentikan mereka untuk tidak menyukai satu sama lain. Apa yang kamu lakukan di sini? Mo Wanxing bertanya langsung. Sebelum Ning Fan sempat menjelaskan, Su Qingcheng segera membalas, apa itu urusanmu? Mo Wanxing mendengus. Ini pangkalan Phoenix, jadi tentu saja ini urusanku. Kalian punya dua pilihan, tinggalkan tempat ini, atau bergabunglah dengan mereka melakukan 1000 push-up. Su Qingcheng sangat marah, dia tahu betul bahwa Mo Wanxing sengaja mempersulitnya. Nonamu, sebenarnya. Ning Fan memulai dengan tak berdaya. Tidak, aku yang akan melakukannya. Su Qingcheng tidak ingin membiarkan wanita ini memandang rendah dirinya, jadi dia mulai melakukan push-up bersama anggota tim lainnya. Mo Wanxing bermaksud menakutinya, tetapi dia tidak menyangka wanita ini begitu keras kepala. Ning Fan mengedipkan matanya, bingung dan tidak dapat memahami apa yang sedang direncanakan kedua orang ini. Namun Su Qingcheng hanyalah orang biasa, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan 1000 push-up? Tak lama kemudian, dia tidak mampu lagi mengikutinya. Berhentilah melakukannya, atau ototmu akan tegang. Ning Fan mencoba membujuknya, tetapi Su Qingcheng mengabaikannya, menggertakkan giginya, dan bertahan hingga dia menghabiskan 1000. Pada malam hari, Su Qingcheng ditempatkan di kamarnya dan dia berbaring di tempat tidur, takut untuk menggerakkan otot sedikit pun, dalam penderitaan. Su Qingcheng memutuskan untuk melakukan push-up tidak hanya sebagai tindakan pembangkangan terhadap Mo Wanxing tetapi juga sebagai bentuk pelatihan diri. Dia ingin menjadi kuat. Dia harus menjadi sekuat Ning Fan. Sakit ya? Sudah ku bilang jangan, tapi kamu memaksa, desah. Pada saat itu, Ning Fan memasuki ruangan, menatap Su Qingcheng tanpa daya. Kalau kalian semua bisa, kenapa aku tidak? Kalian meremehkanku, ya. Su Qingcheng mendengus dingin, berbicara dengan marah. Terburu-buru menghasilkan pemborosan. Anda harus memahami prinsip ini. Ning Fan tidak berdaya, dia dapat melihat dengan jelas niat Su Qingcheng. Sejak Su Yurong pingsan, Su Qingcheng tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Tentu saja, itu perubahan yang positif, tetapi Ning Fan khawatir ia mungkin akan menyakiti dirinya sendiri karena terobsesi. Kau di sini untuk menceramahiku. Aku tak butuh perhatianmu.
Su Qingcheng memalingkan wajahnya penuh perlawanan. Aku datang ke sini bukan untuk menceramahimu, aku datang untuk menyembuhkanmu. Sambil berbicara, Ning Fan mengulurkan tangannya dan menekannya ke perut Su Qingcheng. Su Qingcheng segera merasakan sepasang tangan panas dan kuat di perutnya. Wajahnya langsung memerah. Kamu, singkirkan tanganmu. Aku tidak membutuhkannya. Ototmu tegang. Kalau kamu nggak mau terbaring di tempat tidur selama sebulan, diam saja. Su Qingcheng sedang dalam kondisi seperti ini, padahal mereka seharusnya pergi ke negeri Sakura beberapa hari lagi. Bagaimana mungkin dia pergi seperti ini? Apakah dia seharusnya memiliki pengasuh yang merawatnya? Su Qingcheng marah dengan malu-malu, dan meskipun Ning Fan masuk akal, itu terlalu intim. Mereka pernah berbagi momen keintiman sebelumnya, tetapi dia masih gugup. Saat tangan Ning Fan meraba-raba tubuhnya yang halus, kekuatan spiritual yang dahsyat juga memelihara dan memperbaikinya. Harus diakui, sosok Su Qingcheng sungguh luar biasa. Meskipun Ning Fan memperlakukannya dengan tulus tanpa motif tersembunyi, bagaimanapun juga, ia adalah seorang pria. Ia tak kuasa menahan gemetar saat merasakan respons tubuh Su Qingcheng. Namun dia segera memfokuskan kembali pikirannya, bertekad untuk tidak mengkhianati Su Yurong. Adapun Su Qingcheng, wajahnya memerah hingga ke leher, telinganya panas seperti akan berasap. Ia merasa malu dan marah, bahkan. Di bawah tekanan tangannya, Su Qingcheng mendapati dirinya mencengkeram kakinya tak terkendali. Bajingan! Bagaimana mungkin aku punya reaksi seperti itu? Kupikir, aku tidak menyukai pria. Su Qingcheng merasa marah dan malu, ingin menendang Ning Fan pergi, tetapi seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menahan kakinya, mencegahnya. Tidak. Dia pacar Yurong, dan aku sahabatnya Yurong. Aku tidak boleh berpikiran yang tidak-tidak. Su Qingcheng menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya, mengusir pikiran-pikiran yang seharusnya tidak ada dalam benaknya. Namun, ia juga mulai khawatir. Akankah Ning Fan kehilangan kendali saat menyentuh tubuhnya? Bab 478. Mo Wanxing merasa cemburu. Dia merasa khawatir saat Ning Fan menarik telapak tangannya. Nah, semuanya sudah selesai. Su Qingcheng memperhatikan tangan besar itu mundur dan merasakan gelombang kelegaan menyapu dirinya. Meski begitu, dia mencoba menggerakkan tubuhnya dan betapa terkejutnya dia benar-benar merasa lebih baik. Wah, ini sungguh ajaib, bukan? Dia melompat, tidak hanya merasa lebih baik tetapi juga seolah-olah tubuhnya lebih ringan dari sebelumnya. Lebih baik istirahat sekarang. Setelah Ning Fan selesai berbicara, dia tidak berlama-lama dan berbalik untuk pergi. Melihat sosok Ning Fan yang menjauh, Su Qingcheng, sejujurnya, agak terpesona sejenak. Pria ini, dia sebenarnya cukup perhatian. Cek. Apa yang kupikirkan? Su Qingcheng cepat-cepat meludah beberapa kali untuk meredakan gejolak hatinya. Tentu saja, Ning Fan tidak tahu apa yang dipikirkan Su Qingcheng, dia sudah meninggalkan kamarnya dan langsung menuju ke kamarnya sendiri. Ning Fan. Kamar itu, milik Su Qingcheng. Bajingan ini. Apa yang dia lakukan di kamar Su Qingcheng larut malam begini? Mo Wanxing sangat marah saat melihat Ning Fan keluar dari kamar Su Qingcheng dan segera mengikutinya kembali ke kamarnya, mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Kamu benar-benar sibuk, ya? Mo Wanxing berkata dengan marah, tangannya dipinggul. Ning Fan benar-benar bingung. Ada apa ini? Kamu masih berpura-pura, terlalu takut mengakuinya. Kamu pergi ke sana dan sekarang pura-pura kembali ke kamarmu sendiri. Menyelinap, apa kamu benar-benar laki-laki? Mo Wanxing mendengus dingin, membuat Ning Fan pusing. Apa yang wanita ini bicarakan? Nonamu, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apa yang ingin Anda katakan? Terus berpura-pura. Aku melihatmu masuk ke kamar Su Qingcheng. Ning Fan akhirnya mengerti dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, kamu menyuruhnya push up di siang hari, ototnya tegang. Kalau aku tidak mengobatinya, dia pasti terbaring di tempat tidur selama sebulan. Mendengar ini, Mo Wanxing langsung terkejut. Kamu tidak ada di sana bersamanya untuk... Baiklah, bagus. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu yang serius untuk dibicarakan denganmu. Mo Wanxing sangat malu, dan segera mengganti topik pembicaraan. Ada konferensi pertempuran khusus 7 hari lagi. Dengan waktu sesingkat itu, apakah punya cara untuk meningkatkan kekuatan mereka? Kalau orang biasa pasti susah. Namun bagi Ning Fan, itu bukan apa-apa. Seminggu pelatihan khusus dan, sebagai tambahan, bantuan medis untuk meningkatkan kekuatan tempur. Ini, saya akan memberikan resepnya. Anda harus segera menyiapkannya.
Ning Fan menelusuri ingatannya dan menemukan resep sup pengental tubuh yang cocok untuk orang biasa. Ia menuliskannya dan menyerahkan resep tersebut kepada Mo Wanxing. Mo Wanxing tidak membuang waktu dan segera mengatur pengumpulan bahan-bahan obat. Bahan-bahan tersebut tidak terlalu langka, dan hanya butuh waktu sedikit lebih dari 1 jam untuk mengumpulkan semuanya. Ning Fan menghabiskan sepanjang malam menyiapkan ramuan tersebut dan akhirnya, saat fajar, telah menyeduh sepanci sup penguat tubuh. Bisakah ini diminum? Mo Wanxing menutup hidungnya, memandangi panci berisi ramuan yang sangat tidak menarik, dan hampir tidak dapat menahan keinginannya untuk muntah. Baunya sungguh busuk. Dan bukan sekedar bau biasa. Benar-benar busuk. Minumlah, dan Anda akan tahu betapa enaknya. Kata Ning Fan sambil mendorong panci besar itu ke lapangan dan seketika, bau busuk memenuhi seluruh pangkalan Phoenix. Sialan. Siapa yang buang air besar di kepalaku? Kenapa bau banget? Aku juga menciumnya. Astaga, apa tangki septiknya meledak? Semua anggota tim tempur khusus Phoenix tercengang. Tak lama kemudian, trompet tanda berkumpul berbunyi dan mereka berkumpul di lapangan, tempat mereka menemukan sumber bau busuk itu. Satu persatu, mereka menutup hidung, beberapa bahkan hampir pingsan karena bau busuk itu. 1 mangkuk untuk masing-masing, jangan sampai terbuang. Habiskan. Ning Fan memberi perintah, membuat semua orang terkejut. Benda ini. Mungkinkah itu mabuk? Instruktur, Anda tidak mencoba menipu kami, kan? Aku belum pernah mencium sesuatu yang busuk seperti ini bahkan dari kotoran yang kutahan selama setahun, bagaimana kita bisa minum ini? Dengan serius. Ning Fan terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh, ini punya efek melembutkan tubuh. Kalau kamu ingin cepat kuat, minumlah, kecuali kalau kamu tidak ingin cepat kuat. Akan tetapi, setelah dia selesai berbicara pun mereka masih ragu-ragu, belum lagi para gadis dari tim Alpha, bahkan para pria tangguh dari tim Beta pun tidak mau meminumnya. Mo Wanxing yang geram melihat kejadian itu, percaya kepada Ning Fan meski baunya busuk, jadi tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengambil mangkuk. Dia meminumnya sekaligus. Semuanya, minumlah, dan jangan membuatku bersikap keras. Dengan wajah muram, para anggota tim pria pun tak berani melawan dan maju untuk menutup hidung dan minum, sambil menahan keinginan untuk muntah. Oh, rasanya sungguh tak terlukiskan. Apakah meminum ini benar-benar akan membuat kita lebih kuat? Su Qingcheng bertanya dengan sungguh-sungguh pada saat itu. Pasti. Ning Fan mengangguk. Baiklah, aku juga akan minum. Sambil berkata demikian, Su Qingcheng mengambil mangkuk dan menelannya dengan paksa, perutnya bergejolak bagai sungai yang bergolak. Dia akan melakukan apa saja untuk menjadi lebih kuat demi Su Yurong, tidak ada kesulitan yang terlalu besar. Sedikit air bau tak ada apa-apanya. Tak lama kemudian, kecuali anggota tim Alpha, semua orang telah meminum bagian mereka. Kapten, haruskah kita meminumnya? Anggota tim lainnya menatap Zhao Shengnan dengan leher menciut, mengetahui bahwa meminum ini akan lebih menyakitkan daripada kematian. Zhao Shengnan menggelengkan kepalanya seperti drum yang diputar, mengatakan dia tidak akan meminumnya bahkan jika Kaisar Langit sendiri turun. Namun, pada saat itu, para anggota tim pria yang telah meminum sup body tempering mulai bereaksi. Satu persatu, mereka seperti tungku kecil, berkeringat deras dan memancarkan panas. Bab 479 Pelatihan Khusus Iblis. Sudah berakhir, mereka sudah bau sekali. Zhao Shengnan menutup hidungnya dan bersama anggota timnya, segera melompat cukup jauh. Ning Fan tidak peduli, sekarang dia mungkin tidak menyukainya, tetapi suatu saat nanti, dia mungkin akan meminumnya lebih lahap daripada orang lain. Jangan khawatir, pergilah dan mandi. Setelah bersih, kamu akan mengerti, katanya. Mendengar ini, semua orang bergegas kembali ke asrama dan dengan panik membersihkan diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah mandi, mereka langsung merasa segar dan berpikir jernih. Tidak hanya itu, mereka juga bisa merasakan kebugaran fisik mereka sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya. Mereka semua bukanlah orang lemah, dan secara alami lebih peka terhadap perubahan dalam tubuh mereka. Benda ini, sungguh luar biasa. Setelah semua orang kembali, mereka semua takjub. Instruktur, apa-apaan ini? Kenapa saya merasa lebih ringan dari sebelumnya? Tanya salah satu dari mereka. Bukan hanya lebih ringan, tapi juga lebih kuat. Saya baru saja mencoba mesin pelubangnya. Sebelumnya saya hanya bisa mencapai 800 jin, tapi baru saja mencapai rekor tertinggi 900. Ning Fan tersenyum dan berkata, sudah kubilang, ini sup penempa tubuh. Sup ini bisa membantumu memurnikan kotoran di dalam tubuhmu. Keringat bau yang baru saja kau keluarkan adalah sampah yang terkumpul di dalam tubuhmu. Tubuh manusia, seperti baja, perlu ditempa.
Semakin banyak kotoran dalam baja, semakin tidak tahan lama baja tersebut, dan hal yang sama berlaku untuk tubuh manusia. Setelah kata-kata ini, semua orang terkejut. Semangkuk makanan berbau busuk ternyata dapat memurnikan tubuh. Meskipun mereka sulit mempercayainya, mereka telah mengalaminya secara langsung, dan itu memang benar. Mo Wanxing juga merasakan perubahan ini, terutama Su Qingcheng, yang sebagai orang biasa, memiliki lebih banyak kotoran di tubuhnya, maka efek pemurniannya bahkan lebih luar biasa. Zhao Shengnan dan anggota tim A tercengang. Apakah ini nyata? Zhao Shengnan, jangan diminum. Tinggalkan minuman bau ini untuk kami di tim B. Benar sekali, kalau kau tidak meminumnya, bisa-bisa kau akan segera disalib oleh kami, kata anggota tim B sambil tertawa sinis, sengaja memprovokasi mereka. Kali ini bukan dengan emosi tetapi untuk memacu mereka, membuat mereka minum dengan cepat. Mimpi saja. Zhao Shengnan mendengus dingin dan berlari menghampiri untuk meneguk semangkuk besar. Ini adalah kesempatan emas, dan dia tidak akan melewatkannya, apakah dia bodoh jika tidak minum. Anggota tim lainnya juga menutup hidung dan menghabiskan semangkuk besar masing-masing. Merasakan perubahan pada tubuh mereka, mereka semua terkejut dan gembira. Tak lama kemudian, kedua tim telah tersusun rapi di taman bermain, dan Ning Fan telah merencanakan latihan khusus yang mengerikan untuk mereka. Pelatihan yang sangat intensif bagi tubuh manusia. Dalam pertempuran, keterampilan sangat penting, tetapi yang terpenting adalah kebugaran fisik. Dengan kondisi fisik yang buruk, Anda tidak akan bisa menggunakan teknik terbaik sekalipun. Kekuatan, kecepatan, daya tahan, serta kemampuan reaksi dan ketahanan terhadap pukulan. Ini akan menjadi kunci dalam pelatihan khusus yang akan datang. Rencana Ning Fan sederhana saja. Untuk kekuatan, ia harus berjalan sambil membawa beban. Mereka yang dapat membawa 100 jin akan membawa 200 jin. Siapa yang membawa 200 jin akan membawa 400 jin. Hal yang sama berlaku untuk kecepatan, dengan latihan beban. Itu semua tentang mendorong batas. Adapun kemampuan reaksi dan ketahanan terhadap pukulan, itu bahkan lebih sederhana. Ning Fan secara pribadi turun tangan dan menyiksa mereka dengan kejam. Pelatihan untuk daya tahan bahkan lebih brutal. Ning Fan memperagakan berbagai gerakan aneh dan ekstrim, membuat mereka mengikutinya dalam latihan. Gerakan-gerakan ini tampak sederhana, tetapi masing-masing sebenarnya merupakan penyederhanaan teknik kultivasi yang diwarisi dalam pikirannya. Setiap kali, hal itu menyebabkan anggota tim menjadi kesakitan. Setiap kali seseorang tidak dapat bertahan, mereka akan melihat Huo Erba tidak jauh dari Ning Fan, pendiam dan pendiam, tetapi menjalankan setiap perintah dari Ning Fan dengan sempurna. Mereka semua tahu betapa kuatnya Ning Fan, dan tidak berani berharap untuk menandinginya. Namun untuk mencapai tingkat kemampuan Huo Erba, mereka masih percaya diri. Jadi mereka mengatupkan gigi dan mengimbangi Huo Erba. Mereka berlatih pada siang hari dan memadukannya dengan makanan bergizi pada malam hari. Selain itu, semua orang berlomba-lomba meminum sup penguat tubuh. Kalau saja setiap orang tidak mendapat satu mangkuk, mereka pasti sudah menghabiskan seluruh isi teko. Su Qingcheng juga mengikutinya, tetapi tubuhnya secara alami tidak dapat mengimbangi anggota tim, dan dia menderita ketegangan otot setiap hari. Dan Ning Fan hanya bisa tak berdaya mengobati luka-lukanya setiap saat. Setiap malam sebelum tidur, Su Qingcheng harus menahan Ning Fan yang mengobati otot-otot yang tegang di sekujur tubuhnya, yang membuatnya merasa sangat canggung. Awalnya, Mo Wanxing mengira itu hanya pengobatan biasa, tetapi suatu hari ketika dia mengintip melalui celah pintu, dia hampir mati karena marah. Apakah ini yang disebut penyembuhan? Kau sebut ini penyembuhan? 3 hari berlalu dengan tenang. Semua orang mengalami transformasi besar. Baik itu kekuatan, kecepatan, atau aspek lainnya, semuanya telah mengalami peningkatan yang signifikan. Su Qingcheng meningkat lebih cepat lagi, yang awalnya tidak mampu mengimbangi anggota tim lainnya, kini dia berhasil mengejar setelah 3 hari yang melelahkan. Kelompok itu menjadi semakin bersemangat, dan rasa hormat serta kekaguman mereka terhadap Ning Fan semakin dalam. Kapten Mu, izinkan saya memperkenalkan Anda, kata Kong Dasan, mantan instruktur, saat ia membawa 2 orang ke pangkalan. Keduanya adalah individu kuat yang saya undang secara pribadi dari Sekte Bela Diri. Salah satu dari mereka akan menjadi kandidat paling cocok untuk menjadi pelatih baru tim. Tetapi begitu dia mengatakan ini, Mo Wanxing merasa canggung. Karena mereka telah mengundang Ning Fan. Bab 480 Mengapa ini momok? Terlebih lagi, hasil latihan beberapa hari terakhir sangat memuaskan. Mo Wanxing kini yakin bahwa di bawah bimbingan Ning Fan, kekuatan anggota tim dapat meningkat pesat dalam waktu singkat, memungkinkan pasukan Phoenix mereka memukau semua orang dengan kehebatan mereka. Instruktur Kong,
Baiklah, kami sudah merekrut instruktur baru, jadi saya benar-benar minta maaf, tapi kalian berdua harus kembali. Mo Wanxing berkata dengan agak malu. Kong Dasan yang mendengar ini langsung menjadi marah. Kapten Mu, dua orang yang kubawa adalah orang-orang hebat dari Sekte Bela Diri. Tahukah kau betapa sulitnya merekrut seseorang dari Sekte Bela Diri ke dunia luar, dan betapa besar usaha yang kulakukan untuk membawa mereka ke sini? Tidak heran Kong Dasan marah, dia telah melakukan tindakan yang cukup jauh. Dia melakukan semua itu demi meningkatkan kekuatan tim tempur khusus Phoenix. Siapa yang menyangka bahwa Mo Wanxing, wanita muda ini, ternyata tidak begitu menghargainya. Jangan bilang orang yang kau undang itu lebih kuat dari yang kubawa. Di mana dia? Coba kulihat. Tanpa menunggu jawaban, Kong Dasan langsung berjalan menuju lapangan latihan dan melihat Ning Fan duduk di kursi dengan kaki disilangkan, yang membuatnya semakin marah. Terlihat lemah dan rapuh, bagaimana dia bisa menjadi petarung yang kuat? Ah, Instruktur Kong. Mo Wanxing ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Anda instruktur baru. Instruktur Kong menatap Ning Fan, dan meskipun dia tidak muda lagi dan sudah pensiun, tubuhnya yang kekar masih tampak seperti bisa memuat Ning Fan di dalamnya, memancarkan kehadiran yang luar biasa. Ning Fan tercengang. Siapakah orang ini? Pria ini adalah instruktur kami sebelumnya, Instruktur Kong. Mo Wanxing buru-buru memperkenalkan mereka, dan Ning Fan tiba-tiba menyadarinya, dengan cepat menyapa sambil tersenyum, "Halo, Instruktur Kong. Tidak perlu bersikap akrab denganku dulu, katakan padaku, Nak, dari sekte mana asalmu, dan siapa gurumu?" Ning Fan mengerutkan kening, apakah orang ini sedang melakukan sensus? Namun, dia tetap memberi pria itu sedikit wajah. Tidak ada sekte, tidak ada master, kata Ning Fan. Wajah Kong Dasan langsung masam. Ini tidak masuk akal. Tidak ada sekte, tidak ada master. Lalu, keahlian apa yang kau miliki untuk memimpin tim tempur khusus Phoenix? Kapten Mu, apakah ini orang yang kau bawa? Jangan bilang dia penipu. Pertanyaan Kong Dasan bersifat retoris, tetapi dia telah dengan tegas memutuskan bahwa Ning Fan pasti penipu. Tidak punya sekte, tidak punya guru, bagaimana mungkin dia bisa terampil? Dalam jalur bela diri, mustahil untuk belajar secara otodidak tanpa bimbingan. Ning Fan terdiam, ada apa dengan orang ini? Datang tiba-tiba untuk menanyainya. Nak, aku tidak peduli siapa yang membawamu ke sini, tapi karena kamu ingin menjadi instruktur, aku akan memberimu kesempatan. Aku juga membawa dua ahli hari ini. Jika kau bisa mengalahkan mereka, kau bisa terus menjadi instruktur. Jika kau kalah, maka aku minta maaf, tinggalkan tim perang khusus Phoenix. Kong Dasan mendengus dingin, menahan amarahnya dan menunjukkan perhatian pada Mo Wanxing. Kalau tidak, dia pasti sudah lama ingin berurusan dengan Ning Fan. Penipu, berhasil sampai ke tim perang khusus Phoenix. Berani sekali. Anggota tim yang menyaksikan adegan ini sama sekali tidak menganggapnya serius, di mata mereka, Ning Fan tidak diragukan lagi adalah seorang dewa. Mereka sudah mengambil keputusan tentang Ning Fan. Pada saat ini, Shen Wanxin melangkah maju. Kurasa instruktur Kong hanya memperhatikan tim pasukan khusus kita. Lagi pula, kompetisi akan segera dimulai, dan semakin kuat instruktur kita, semakin banyak yang bisa kita tingkatkan. Konon katanya yang mampu harus memimpin, tentu saja instruktur Ning tidak akan keberatan, kan? Shen Wanxin secara strategis mundur agar dapat maju, sambil memainkan trik-trik kecil. Ning Fan meliriknya, yang membuatnya takut hingga menelan ludahnya dan membuat jantungnya berdebar kencang, benar-benar takut kalau Ning Fan akan berurusan dengannya. Tapi Ning Fan tidak punya waktu untuknya. Baiklah, kalau begitu mari kita adakan kompetisi. Kong Dasan berkata lalu memanggil dua orang yang dibawanya. Perkenalkan, orang pertama ini adalah murid utama Baji Get, Yuan Wugang. Dia sangat ahli dalam seni bela diri tingkat tinggi gerbang Baji, tak tertandingi dalam pertarungan, bakat utama di antara banyak sekte yang telah bertarung berkali-kali tanpa satu kekalahan pun. Kong Dasan terus berbicara terus, praktis mengangkat Yuan Wugang ke surga. Hanya, Ning Fan malah terkekeh. Dia pikir itu pasti master hebat, ternyata, itu adalah musuhnya sendiri yang kalah. Bukankah dia sudah menghajarnya habis-habisan di pintu masuk pertemuan pertukaran bahan obat? Instruktur Kong, ujian itu terlalu berlebihan. Yuan Wugang, setelah mendengar perkenalan Kong Dasan, berdiri dengan kepala tegak dan tangan di belakang punggung, tampak seperti ahli agung sebagaimana yang disodorkan. Matanya mengamati sekeliling dengan pandangan meremehkan terhadap orang-orang yang lebih rendah di sekitarnya. Namun, saat dia melihat Ning Fan menatapnya sambil tersenyum, wajahnya langsung berubah. Suci.
Gila. Mengapa ini menjadi pertanda malapetaka? Tak perlu rendah hati, Tuan Yuan, siapa di dunia persilatan yang tak tahu keahlianmu? Nah, mari kita hadapi orang tak dikenal ini dan... Tunggu. Aduh. Sebelum Kong Dasan sempat menyelesaikan perkataannya, Yuan Wugang tiba-tiba menyela dengan teriakannya sambil memegangi perutnya. Ada apa, Tuan Yuan? Kong Dasan tertegun sejenak, seperti semua orang lainnya, kecuali Ning Fan yang melengkungkan bibirnya dengan nada meremehkan. Orang ini mungkin mencari alasan untuk melarikan diri. Itu, tiba-tiba perutku sakit sekali, kayaknya aku harus ke kamar mandi, kalian pergi aja duluan, aku bakal segera kembali. Tanpa menunggu jawaban atau menanyakan arah ke kamar kecil, Yuan Wugang berlari kembali ke jalan yang dilaluinya. Dan kecepatan itu tidak tampak seperti seseorang yang akan mengalami kecelakaan di celananya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.